Banatul Ahkam ya, kita teruskan kajiannya pada hadis yang ke-16, hadis 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi wa ilaihi qala an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihabu, idza dubigha nalikane disamak. Dabagu itu diartikan disamak. Idza dubigha nalikane disamak apa al-ihabu, lulang, kulitnya bangkai. Kulitnya bangkai itu namanya ihabun. Kalau kulit biasa itu jildun, kulit ya. Kalau ihab itu sudah istilah untuk kulit binatang yang berupa bangkai, yang sudah jadi bangkai. Jadi binatang kalau menjadi bangkai, kulitnya itu bahasa Arabnya apa? Ihabun. Apa namanya? Ihab. Jadi istilah untuk mensucikan kulit binatang yang bangkai itu, yang namanya ihab itu. Nah, cara mensucikannya disebut dengan ad-dabahu atau ad-dibagh. Idza dubigha nalikane disama apa lihabu, kulite bangkai binatang. Kulite bangkai binatang yang suci ya. Iku faqat tahura maka teman-teman suci. Faqat tahura maka teman-teman dadi suci apa ihab. Faqat tahura maka teman-teman dadi suci apa ihabun. Tubiwa itu bentuknya apa? Majhul apa maklum? Majhul. Awalnya dibaca apa? Dhammah, sebelum akhir dibaca apa? Wa awwalal fi'li dhamman wal muttasil bil akhiri sir fi mudhiyin kausir waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantakhil makulu fi untakha madhi majul sadurungi akhir kasra mudhari fatha awali kabil dhammah. Akhraja meriwayatkan yang hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa indal arba'atilan iku tetep ana ing dalem sandinge imam yang 4, indal arba'ah. Kemarin ada rumusnya di awal itu. Ayyuma ihabin dubigha. Kalimatnya menggunakan ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Jadi tidak menggunakan idza dubighal ihabu, tapi menggunakan apa? Ayyuma ihabin dubigha. Oke ya. Makna lijmali. Al-makna lijmali pengertian secara umum dari hadis yang kita baca tadi ini. Akhbaro mengkhabarkan. Akhbaro menceritakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna jildal maitati iku najisun, najis, bahwa sesungguhnya kulitnya bangkai itu adalah najis. Kulitnya. Ya. Jadi begini ya. Salah satu yang menjadi sebab sesuatu sing asale, barang sing asale suci lalu bisa menjadi najis, di antara sebabnya itu adalah karena kematian. Kematian itu bisa merubah sesuatu yang asalnya suci menjadi najis. Terutama ketika kematian itu adalah min ghairi zakatin syar'iyyin, ketika mati itu tanpa penyembelihan syara, yang namanya maitah itu bangkai. Jadi min asbabin najisi itu al-maut, sesuatu yang bisa, diantara yang bisa menyebabkan barang sing asal suci iso dadi najis itu adalah apa? Kematian. Apa namanya? Kematian. Kucing itu suci ya, kalau dia mati maka kematian itu menjadikan bangkainya kucing itu menjadi najis. Paham tuh? Kambing, kalau mati tanpa penyembelihan syara, maka kematian kambing yang semula dia kambing itu suci, maka dia berubah menjadi apa? Najis. Nah, kalau sudah mati tanpa penyembelihan syara itu namanya maitah. Jadi al-maitah itu binatang yang mati dengan tanpa bi ghairi zakatin syar'iyyin, yang mati tanpa adanya apa? Penyembelihan secara syara, secara agama itu.
Nah, kulit dari bangkai binatang itu otomatis ikut najis. Tetapi khusus untuk kulit itu bisa dimanfaatkan dan bisa disucikan dengan disucikan terlebih dahulu. Jadi saya ulangi ya, khusus untuk kulit bangkai binatang yang semula binatang itu adalah suci, maka kulit binatang yang sudah menjadi bangkai tadi ini, yang memang asalnya suci ya, kayak kucing itu kan suci, paham ya? Kayak ular itu suci. Nah, maka kulit ketika dia jadi bangkai itu dia bisa disucikan, otomatis dia bisa dimanfaatkan. Nah, menyucikan kulit bangkai tadi itu dengan apa? Disama. Dia apa? Disama. Ada buku itu. Itu aturan agama begitu, ya. Aturan agama begitu. Karena memang itu dibutuhkan. Paham ya? Disama. Tentu pemanfaatannya nanti tidak untuk dikonsumsi, untuk yang lain. Paham ya? Bukan untuk apa? Dikonsumsi. Ya. Kalau ular ya bukan untuk dikonsumsi, untuk dipakai sabuk, dipakai peralatan, itu kan begitu ya. Libaqa'i rutubatid dami krono, kenapa najis? Libaqa'i rutubatid dami krono tetepe teles-telese getih sisa darah. Jadi kemungkinan masih ada menempel darah dalam kulitnya bangkai binatang tadi ini, masih sangat ada. Al-masfuhi kang mili, yang mengalir. Jadi ada namanya damun masfuh, darah yang mengalir. Nanti ada darah itu ghairu masfuh, darah yang tidak mengalir, apa? Al-kabidu wat-tihalu, hati dan limpo, itu namanya ghairu masfuh, hukumnya halal. Hati itu boleh dimakan meskipun tidak baik, tapi masih boleh. Namanya daman ghairu masfuh. Apa namanya? Daman ad-damu ghairul masfuh. Tapi kalau damul masfuh, ketika dibelah kemudian keluar darahnya mengalir, itu namanya dam yang masfuh, yang mengalir. Itu haram hukumnya. Paham itu? Tidak boleh itu. Biasanya kan di warung-warung dipakai apa kalau yang tidak ngerti itu ya? Dipakai apa? Pakai dede itu. Di apa? Dikeringkan itu lalu dibuat dede itu. Itu tidak boleh. Paham itu? Haram. Namanya apa? Dam masfuh. Daman masfuhan. Apa? Daman masfuhan. Itu kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddahmu. Ya. Dam yang bagaimana? Yang masfuhan, yang mengalir itu. Fihi. Jadi masih ada rutubatid dam al-masfuhi fihi, yang mengalir. Wa huwa minal makrubat. Dia termasuk bisa membawa virus, mikroba, ya. Bisa membawa virus, bisa membawa apa namanya? Kuman, ya, makruba, kuman. Jadi sisa darah yang menempel, sisa gaje, sisa daging yang menempel pada kulit itu berpotensi untuk menjadikan kuman, penyakit virus, penyakit ya, kuman-kuman itu, makruba. Allati sabata fit tibbi, yang telah terbukti sabata itu kang tetap fit tibbi ing dalam ilmu kedokteran al hadisi kang anyar. Ini sekali lagi Nabi memberikan informasi terkait dengan adanya potensi penyakit yang ada pada binatang yang mati, yang menjadi bangkai itu tadi ya. Makanya kalau binatang menjadi bangkai segera dikuburkan. Sama dengan menungso naik meninggal itu sebaiknya segera dikuburkan. Kenapa? Karena potensi untuk menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi penyakit, menimbulkan kuman kalau terlalu lama itu sangat besar. Paham ya? Jadi kita tidak lagi fisik yang dibutuhkan oleh yang mati itu, yang dibutuhkan adalah doa. Karena alamnya sudah berbeda. Paham itu? Makanya Islam saya katakan sangat sehat. Islam itu agama yang sangat sehat, agama yang sangat menjaga kesehatan dan sangat ekonomis gitu. Tidak harus terlalu mahal-mahal. Kalau sudah meninggal ya kita muliakannya apa? Ya dikubur gitu ya. Dimakamkan, dikubur. Kita menghargainya dengan apa? Dengan doa, dengan mendoakan dan terus mendoakan itu, karena memang itu yang dibutuhkan. Kalau agama lain kan tidak tahu, ada yang harus bakar, itu kan mahal. Ada yang didiamkan dulu berapa hari, kayak agama tertentu itu sampai didiamkan berapa hari, itu kan potensi menimbulkan penyakit sangat besar ya. Sehingga tidak sehat. Nah, Islam menggambarkan itu, termasuk dalam kasus maitah, bangkainya binatang itu.
Nabi mengatakan ada potensi di situ, ada namanya al-makrubat. Al-makrubat itu tadi ini. Ada apa? Ada namanya apa tadi itu? Ada virus, ada tadi ini ya, apa? Kuman, ya, kuman, makrubat, kuman yang bisa ditimbulkan dari adanya sisa-sisa yang ada menempel di dalam kulit itu. Makanya lalu disama. Nanti ada cara untuk menyama itu. Bagaimana menghilangkan potensi yang penyakit ya, kuman yang ada di dalam kulitnya bangkai binatang itu. Fitibi al-hadis khotoroha. Khotoroha kang membahayakan. Khotoro yang membahayakan, khotoro yang membahayakan. Wa huwa minal makrubat allati sabata fitib al hadis opo khotoruha bahayanya. Opo khotoruha bahayanya, opo khotoruha bahayane makrubat. Wa anna tadhhirul jildi sesungguhnya menyucikan kulit bangkai tadi yakunu bittibaghi. Iku yakunu ana apa tadhir iku bittibaghi dengan nyama. Alladzi yanzi'u rutubatan najasah. Cara nyamaknya bagaimana? Menghilangkan rutubatan najasah. Segala macam teles-telesnya najis. Yang tadi saya katakan dia berpotensi menimbulkan kuman. Paham ya? Makrubat tadi itu kuman. Yang kuman itu bisa menjadi penyakit gitu ya. Jadi kan bagus banget ya. Min masamil jildi dari pori-pori kulit. Masamil jildi itu pori-porinya kulit. Ya, kuman tadi bisa keluar dari pori-porinya kulit itu. Makanya caranya diantaranya disama. Ini juga bisa ya menjadi semacam penelitian, bahan penelitian Anda yang ahli di bidang fisika, biologi gitu ya, untuk bagaimana mencari bukti secara ilmiah, ya meskipun sudah banyak yang menjelaskan itu, tapi kamu naik golek dewe itu kan melakukan penelitian sendiri akan lebih merasa marem ya, untuk membuktikan dari hadis ini. Jadi kalau bisa nanti ini harus diangkat dalam kajian yang terkait dengan pembahasan materi biologi, materi kimia ya, untuk bisa membuktikan di dalamnya ada kuman-kuman yang terkait dengan kulit bangkai itu. Sehingga seperti yang kita gambarkan, kamu ngaji itu lalu menjadi lebih punya dukungan ilmiah secara kuat gitu ya. Tidak hanya sekedar membaca gitu, tapi bisa ada pembuktian secara ilmiah. Bagus itu kalau dipakai itu ya, kalau bisa dilakukan. Min masamil jildi dari pori-porinya kulit. Ammal kalbu, kenapa kalau anjing dan babi itu tidak bisa disucikan? Ya karena memang najisnya itu dzatiyah, najis yang bersifat dzatiyun. Paham ya? Paham? Tapi kalau seperti kambing, maunya wedhus, kambing itu kan suci, paham ya? Ketika dia menjadi bangkai baru lalu menjadi apa? Najis. Jadi najisnya itu karena aridiyun, aridiyun itu sesuatu yang ada faktor yang baru datang. Aslinya ngono suci gitu ya. Tapi karena ada satu sebab tertentu, maka dia lalu berubah menjadi najis, itu namanya aridiyun. Kambing sing asali suci lalu kemudian karena dia menjadi bangkai lalu berubah menjadi apa? Najis. Itu namanya najis yang bersifat apa? Aridiyun. Tapi nek asu ya, al-kalbu anjing, asu itu memang asline, kalau perlu aslinya pakai shot ya. Asline pancen najis gitu ya. Namanya najis apa? Dzatiyun. Dzatiyun. Jadi najis itu ada kalanya aridiyun, ada kalanya dzatiyun. Kencing itu dzatiyun apa aridiyun? Kencing. Dzatiyun apa aridiyun? Aridiyun, asli. Makanya nggak iso. Kencing itu kamu sucikan nggak bisa. Kencingnya telek. Tahu telek? Telek pitik. Pernah tahu telek pitik? Sering ya. Ya. Tahu rasanya telek pitik? Ya. Kayak keleru gitu ya. Dimangan hati lalu keleru telek ya. Telek pitik itu apa? Najisnya aridiyun apa dzatiyun? Telek pitik. Dzatiyun apa aridiyun? Nah, jangan salah, dzatiyun itu yang asli tadi ya. Nah, aridiyun itu karena ada faktor yang datang. Ya kayak kambing, wedhus aslinya adalah suci. Kalau dia kucing aslinya suci. Kalau dia mati jadi bangkai, karena mati itu namanya penyebab yang baru datang, aridiyun. Paham ya?
Oke, nah untuk anjing kenapa tidak bisa disamak? Karena dzatiyun. Dan ada alasan lain nanti ini. Amal kalbu anapun utawi anjing wal khinzirulan babi fala yutahhiruhuma addibahu. Fala yutahhiru maka tidak bisa mensucikan. Tohhara yutahhiru. Itu menjadi ta'diyah, menjadi muta'addi, menambahkan tasydid itu. Tohhara fa'ala. Fala yutahhiru maka tidak bisa mensucikan huma ingkarne kalbu wal khinzir apa addibahu sama. Jadi enggak cukup atau enggak bisa disucikan dengan disama itu raiso. Mahma kana nau'uhu, mahma kana semangsani tinemu, makana meskipun ditemukan apa nau'uhu macamnya dibah. Artinya meskipun dilakukan ya nyama itu dengan maksimal tetap tidak bisa. Kenapa? Litaulidhi najasatiya karena mughalladhah, karena abote najisi kalbu wal khinzir. Oke, itu ya. Kesimpulan yang ada di dalam makna globalnya, makna ijmalinya yang ada di dalam hadis itu. Ayo dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahura akhrajahu Muslimun arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Jadi ada riwayat yang berbeda. Oke, sekarang fikihnya hadis, fikul hadis, fikih yang terkandung di dalam hadis tadi ini. Pertama, ad-dibahu khirrifun. Dibag itu nyama adalah khirrifun dengan menggunakan sesuatu kang sepet. Jadi sesuatu yang sepet itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan kuman, potensi kuman gitu ya. Ya, sepet. Apa sepet bahasa Indonesianya? Sepet masam ya. Bahasa Maduranya kayak celok gitu, sepet ya, celok. Ana Madura di Masian. Celok, sepet. Barang sing sepet itu yang bisa digunakan untuk membuang apa? Kotoran-kotoran, sisa-sisa kotoran yang ada di dalam apa? Kulit itu. Yang itu bisa menjadi kuman tadi, makrubat itu ya. Yanzi'u rutubatan najasah. Yanzi'u yang bisa menghilangkan apa khirrifun. Jadi gak iso dengan sabun itu tidak bisa. Dia harus dengan khirrifun. Ada alat khusus. Bahkan telait doro, istilah kalau dalam fikih itu boleh. Telait doro itu ternyata sepet rasanya. Tapi jari kitab ya. Jari kitab. Kamu jangan curiga lalu kemudian saya pernah ngincipi telait manuk doro, enggak ya. Jari kitab itu begitu. Meskipun dari barang najis untuk menghilangkan itu malah boleh gitu ya. Tapi nanti kan dibasuh lagi gitu kan. Kayak teleke manuk doro gitu. Teleke manuk doro jare ini gitu. Khirrifun yanzi'u yang bisa menghilangkan apa khirrifun rutubatan najasati dari dedaunan yang sepet-sepet itu ada yang khusus itu untuk itu ya. Nanti bisa dilihat di kamus itu atau dicari di daftar apa jenis buah-buahan yang atau godong-godongan yang dianggap sepet yang bisa menghilangkan itu. Jadi tidak terbatas sesungguhnya. Benda atau dedaunan yang ya bisa itu ya. Khirrifun. Min masamil jildi, saking pori-porinya kulit. Falidha kana sababan fit tathhir. Oleh karena bisa menghilangkan itulah benda yang sepet. Ini kan berarti Nabi sudah memberikan informasi secara ilmiah kan? Apa ilmiahnya? Satu, bahwa bangkai itu bisa menimbulkan potensi apa? Kuman. Bisa menjadikan apa? Kuman, mikroba itu tadi, al-makrubat itu. Ya, ada banyak kuman yang bisa muncul dari situ. Yang kedua, bahwa alat untuk menghilangkan apa namanya? Sisa-sisa kotoran yang ada pada kulit, baik itu darah maupun sisa-sisa apa gaji, sisa-sisa dagingnya itu. Gaji itu yang bisa berpotensi menimbulkan kuman, tadi pakai alat yang apa? Khirrifun, benda-benda yang barang-barang yang sepet tadi rasanya. Nah itu kamu bisa meliti pada keduanya itu kan gitu. Lalu pori-pori kulit yang ada pada itu terlalu kuat untuk bisa dihilangkan, tidak bisa ya kalau khirrifun dalam kalbu wal khinzir itu ya. Kalau selainnya itu masih bisa, masamil zilti apa pori-pori yang ada di dalam kulit itu. Yang kedua ad-dibahu tainya ma iku yutahhiru bisa mensucikan, tohharo yutahhiru.
iso nyucikake apa tibak kulla jildin maitatin, setiap kulit yang dari bangkai yang sudah jadi bangkai binatang yang menjadi bangkai zahiruhu wa batinuhu illal kalba wal khinzir wal mutawallidu min ahadihima. Tidak bisa kalau anjing dan babi itu tidak bisa disucikan. Kecuali itu. Kalau semua kulit binatang masih bisa disucikan. Ya, yang jadi bangkai itu masih bisa. Tapi khusus untuk binatang yang bangkainya anjing maupun babi itu tidak bisa dibersihkan. Ya, makanya dia haram untuk dimakan. Karena potensi kuman tadi itu yang lalu menjadi penyebab adanya virus macam-macam itu sangat besar. Gitu ya. Wal mutawallidu min ahadima, kenapa litaulidi najasatihima? Karena terlalu beratnya najisnya khinzir wal kalb tadi ini. Wa hadza utaiki pendapat iku huwa utawi hadza. Ini namanya khobar apa? Wa hadza utawi kilah qaul iku huwa utawi ya hadza. Namanya khobar apa? Ada khobar mufrad, ada khobar apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah apa ini? Ya, karena terdiri dari apa? Mubtada. Jumlah ismiyah karena terdiri dari apa? Oke, tada khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Fi'il fa'il. Nah, kalau ada khobar terdiri dari jumlah seperti ini, maka namanya khobar jumlah ismiyah. Wal khobarul juz'ul mutim barun wal ayati syahida wa mufradan yati wa yati jumlah khawiyatan siqat la khobar bagi yang nyempurna warnane khobar mufrad lan khobar jumlah. Wa madzhabul Hanafiyah, ada pendapat Hanafiyah, golongan ini madzhab Hanafi ini. Yutahhiru ad-dibahu jami'a juludil maitati illal khinziro. Jadi kalau anjing menurut Hanafiyah ini masih bisa. Ini loh ya, namanya fikih. Sekali lagi, fikih itu sangat mungkin terjadinya perbedaan. Ya, karena fikih itu berangkatnya dari dhon, bukan dari yakin. Berangkatnya dari apa? Dhon. Dhon itu dugaan. Dalil yang menimbulkan dugaan, yang masih menimbulkan adanya perbedaan untuk suatu pemahaman, maka tentu potensinya akan melahirkan sebuah kesimpulan fikih yang berbeda itu. Namanya dalil yang dhonni. Dhonni lawannya qat'i itu ya. Jami'a juludil maitah illal khinzira. Wa madzhabul maliki al-masyhuri anhum, kalau madzhab Malik itu kan tidak najis anjing itu karena perintah untuk menyucikan 7 kali ya, membasuh 7 kali ikhdahunna biturab itu adalah ta'abudian. Ya, bukan karena najis, tapi memang karena itu perintah gitu loh ya. Karena itu perintah. Jadi kalau dibantah, loh itu kan ada perintah agar supaya dibasuh sampai 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Air yang dicampur dengan apa? Debu. Loh, berarti kan najis loh, enggak mesti begitu. Perintah itu adalah bersifat ta'abudian, bukan lalu bersifat keharusan yang menyimpulkan atau menyebabkan bahwa anjing itu najis, menjadi alasan kenajisan anjing. Enggak, anjing enggak najis, mereka begitu ya. Saya lagi karena memang bentuk kalimatnya itu dhonni. Di situ tidak ada penegasan tentang kenajisannya itu. Kalau yang ada itu haram untuk dimakan itu yang tegas dalam Quran. Paham ya? Dalam Quran. Maliki begitu. Tapi kalau Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan anjing itu najis. Ini ilmu loh ya. Ilmu itu pengetahuan. Untuk prakteknya kamu jangan memaksakan diri jadi ustadz di kampung lalu kemudian ngingu-asu. Ya, ikut madzhab Maliki saya. Ada dalilnya. Nanti kamu dipanggil Ustadz Asu itu. Ya. Itu Ustadz yang duwe asu itu ya, Ustadz Asu namanya. Paham itu? Jadi harus dibedakan. Ilmu itu sebagai sebuah ilmu kajian keilmuan dan lalu kemudian praktek. Kalau yang namanya amaliyah, praktek kudu melihat kondisi, keadaan, situasi, karena kebenaran itu seringkali tidak semuanya menyetujui itu. Hal yang benar pun dalam praktek itu belum tentu orang lain itu mau. Makanya jangan egois orang itu. Di tengah kehidupan masyarakat, jangan egois dengan pemahaman dia sendiri. Anda tidak akan diterima oleh orang. Itu bisa menjadi masalah gitu loh ya. Makanya harus bijaksana itu. Bijaksana kalau perlu bijaksini juga. Kalau sana kan di sana ya. Di sini juga harus bijaksana. Paham tuh? Makanya kalau amal itu harus ikhtiyat. Wal amalu bil ikhtiyat.
amal itu dengan ikhtiyat. Meskipun boleh, tetapi belum tentu itu pas untuk dilakukan. Paham tuh? Ya kayak tadi ini, anjing menurut Imam Malik kita apa? Suci apa enggak? Suci. Kalau tadi dikatakan, kalau lalu ada perintah untuk membasuh 7 kali itu, perintah itu bersifat apa? Ta'abbudiyan. Apa namanya? Ta'abbudiyan. Ya karena dia perintah gitu ya. Bukan karena dia najis. Ya sudah, lakukan saja. Ta'abbudiyan. Sehingga tidak harus dilakukan. Ya. Maksudnya begitu. Kalau menurut Maliki al-masyhur anhum yutahhiru ad-dibahu al-jami'ah zahiruhu la batinuhu. Yutahhiru bisa mensucikan apa ad-dibahu nyama al-jami'ah yang semua. Zahiruhu, zahirnya jildun, zahirnya saja, tapi la batinuhu, tidak batinnya. Wa ista'malu fil yabisat dunal ma'iat illal ma' likuwatid daf'i an nafsihi, kecuali air yang tidak perlu. Likuwatid daf'i an nukrana, kuate menolak, artinya kuatnya ad-daf'i. Air itu punya kekuatan ad-daf'i, kuwatid daf'i an nafsihi, saking awak dhewe ma'. Jadi untuk menangkal, menahan dari segala hal yang berupa kuman itu. Wa yusalli, mana tadi? Wa yusalli alaihi, wa yusallani salat sapa wong alaihi ing atase jildun, di atasnya jildun, lafihi, tidak dengan menggunakan jildun. Oke ya. Jadi kalau Malik ini begini, kalau kulit bangkai tadi sudah disama, Anda kulit itu bisa suci zahirnya, batinnya tidak, kata dia. Sehingga kalau Anda itu semua kulit dia, semua kulit termasuk kulitnya anjing, kulitnya babi itu bisa menjadi suci. Anda bisa sholat di atasnya itu. Kalau dipakai sajadah dia boleh. Tapi kalau dipakai baju kemul gini, fihi, di dalamnya itu tidak boleh. Nah itu perbedaannya. Menurut mazhabnya siapa? Malikiyah. Siapa? Malikiyah. Wa yusalli lan isa salat sapa wong alaihi ing atase jildun la fihi. Alaihi, la fihi. Ingat ya, yang pertama menggunakan huruf jar apa? Alaihi. Menggunakan huruf apa? Alaihi. Alaihi itu di atasnya. La fihi, ora sah salat di dalamnya. Maksudnya di dalamnya ya berarti dipakai apa? Baju, bukan dipakai itu. Wa madzhabul Hanabilati al-masyhur annahu, sesungguhnya jildun iku la yutahhiru, ora iso nyuciake apa jildun syai' layat turu apa syai'un, kalau ini ya annahu sak temene dibag iku layat turu ora iso dadi suci, atau annahu sak temene kelakuan iku layat turu ora iso dadi suci. Annahu yang pertama ini kelakuan dhamir sya'an, annahu sak temene dhamir sya'an kelakuan iku layat turu ora iso dadi suci apa syai'un, sesuatu minal juludi, saking pira-pira kulit, bidibaghi. Kalau Hanabilah itu mengatakan tidak bisa. Terus wahada utawi ikilah pendapat. Wahada utawi iki pendapat. Pendapatnya ini madzhabul Hanabilah. Wahada utawi ikilah la yaduru syai'un minal juludi bidibagh. Pendapat ini iku ikhdar riwayataini, salah sijine riwayat loro an Malikin saking Imam Malik. Ini maksudnya begitu. Oke ya. Ini hadis yang ke-16 tentang at-tibagh. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.